지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Next, kita langsung mulai ke pembuatan diagram data flow diagram. Di sini kita langsung aja ke entitas. Kita buat entitas dulu. Di sini kasir sebagai entitas. Di sini kasir akan memberikan input berupa data pesanan. Kita kasih nama dulu. Dilanjutkan untuk memberikan label. Oke, di sini itu kasir akan memberikan input berupa data pesanan, yaitu kode makanan, kode minuman, dan juga jumlah pembelian. Jadi labelnya kita kasih data pesanan. Oke, lanjut. Data ini akan diterima oleh proses ke-1, yaitu input transaksi. Pada proses ini, sistem akan mencocokkan kode makanan dan juga minuman dengan data store kedua. Jadi kita buat dulu proses ke-1-nya, yaitu proses input transaksi. Proses ke-1. Di mana di sini tuh akan mencocokkan kode makanan dan juga minuman dengan daftar menu. Kita kasih label ambil menu dan kita buat data store-nya. Aku pakai ini aja kayaknya. Sebagai data store. Oke, lanjut kita kasih nama D1 daftar menu. Setelah itu data hasil input transaksi akan disimpan sementara ke dalam data kedua, yaitu data transaksi. Kita buat lagi. Di sini data kedua
yaitu data transaksi. Di mana di sini proses ke input transaksi akan menyimpan datanya ke data transaksi. Kita kasih label simpan data transaksi. Selanjutnya dari data kedua ini akan diambil oleh proses kedua, yaitu hitung subtotal. Pada proses ini menghitung subtotal dari setiap item pesanan dengan cara mengalihkan harga dan juga jumlah beli. Jadi kita buat lagi proses kedua. Taruh di bawahnya, kita kasih proses kedua yaitu hitung subtotal. Subtotal yang sudah dihitung di sini akan diteruskan ke proses ketiga, yaitu menghitung PPN dan juga kembalian. Kita buat lagi proses ketiga. Menghitung PPN 110% ya PPN-nya, dan kembalian. %. Oke, langsung aja. Di sini tuh sistem akan menghitung PPN sebesar 10%, kemudian menambahkan PPN ke total untuk mendapatkan jumlah bayar. Setelah itu kasir akan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan oleh customer. Sistem akan menghitung kembaliannya secara otomatis. Hasil dari proses ini berupa total, bayar, dan juga kembalian. Lalu dikirimkan kembali ke entitas kita, yaitu kasir. Jadi kita buat alur lagi, label, dimana dari P3 ini akan kembali ke entitas kita yang tadi, yaitu kasir. Menampilkan hasil yang harus dibayar oleh customer dan juga kembalian yang akan diberikan kepada customer.
bisa kita pahami di sini dari entitas kasir akan memproses data pesanan ke proses input transaksi berupa data pesanan, lalu mengambil data dari daftar menu yaitu data store ke 1. Proses ini akan menyimpan data ke proses transaksi ini akan menyimpan data ke data kedua, data store kedua yaitu data transaksi. Selanjutnya akan diambil oleh proses kedua data tersebut dan untuk menghitung subtotal dan total, dan akan diteruskan ke proses ketiga yaitu menghitung pajak dan kembalian. Dari proses ketiga ini setelah menerima subtotal dan proses sebelumnya, lalu sistem akan menghitung pajak sebesar 10% dan menambahkan PPN ke subtotal untuk mendapatkan jumlah bayar. Setelah itu kasir akan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan oleh customer dan sistem secara otomatis, dan sistem ini secara otomatis akan menghitung kembalian hasil dari proses ini berupa total bayar dan juga kembalian. Oke, sekian penjelasan untuk bagian DFD level 1. Selanjutnya aku akan melanjutkan ke penjabaran kode programnya.